Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pertemuan bahasa kali ini, bahasa Arab kali ini. Em, Pada pembahasan kali ini kita akan membahas kalam. Kalam dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu adalah ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab adalah salah satu fan atau salah satu jenis dari bahasa-bahasa di dunia ini. Bahasa yang digunakan oleh manusia. Nah, bahasa Arab ini orang menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Dalam komunikasi sehari-hari, mau lewat lisan atau lewat tulisan, yang namanya bahasa pasti mempunyai yang namanya susunan kalimat. Kamu ingin makan, kamu pasti bilang saya ingin makan. Kamu ingin mandi, kamu akan bilang ke orang lain, saya ingin mandi. Kamu ingin belajar, kamu akan bilang ke orang lain, saya ingin belajar. Itulah yang dinamakan dengan kalimat alias susunan. Susunan ini di dalam bahasa Arab dinamakan dengan kalam. Kalam itu sendiri mempunyai definisi yang mana akan kita urai pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam, silakan dilihat materinya di laptop. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam dalam bahasa Arab, al-lafdu adalah suatu lafaz, al-murakkabu yang tersusun, ya, antara susun, al-mufidu yang mana dia memberikan faedah bil wad'i lewat peletakan arti. Jadi al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Al-mufidu bil wad'i adalah yang diberi arti. Maksudnya apa? Jadi selain al-mufidu bil wad'i, dia tidak bisa masuk dalam kategori kalam. Apabila ada susunan kalimat yang terdiri daripada lafat yang laisal mufidu bil wad'i atau al mufidu atau ghairul mufid, maka dia tidak bisa dimasukkan dalam jenis kalam. Ya, kalau di bahasa Indonesia diartikan dengan kalimat saya ingin makan, saya ingin mandi. Ana uridu an akula. Ana di sini mempunyai arti saya. Uridu juga mempunyai arti ingin. Saya ingin. An akula dia juga mempunyai arti makan. Ya, berarti setiap kalimat yang berada di situ, setiap kata yang berada di susunan tersebut mempunyai artinya masing-masing. Inilah yang dinamakan dengan al-mufidu bil wad'i. Yakni orang Arab meletakkan arti dalam suatu kata tersebut. Jadi apabila ada kata yang tidak mempunyai arti, lalu tersusun, apakah itu bisa dinamakan dengan kalam? Jawabannya adalah tidak. Contohnya apa? Kata zaitun. Kata zaitun itu mempunyai arti apa? Mempunyai arti zaitun. Mempunyai arti zait. Coba dibalik. Daizun. Apakah dia mempunyai arti? Tidak. Apabila daizun ini tersusun, daizun, apakah dia bisa dinamakan kalam? Jawabannya adalah tidak. Karena dia tidak murokab al-mufid bil wad'i. Nah, saya rasa paham ya kalian semua. Ya. Lalu kita masuk ke ibarat selanjutnya. Aqallu ma yuta'allaf minhul kalam huwa ismaini wa fi'lun wa ismun. Artinya apa? Kalam ini dia bisa tersusun daripada dua format. Format pertama adalah format isim plus isim, yang format kedua adalah format fi'il plus isim. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja. Begitu juga dengan kita di bahasa Indonesia sehari-hari, kita juga menggunakan format tersebut. Kadang kita bicara menggunakan kata benda plus kata benda,
Kadang juga kita menggunakan ngomong, kalimat kita yang kita keluarkan dari mulut itu, kita menggunakan kata kerja plus kata benda. Kata benda plus kata benda plus kata benda, contohnya adalah saya dokter atau saya seorang guru. Saya adalah kata benda. Seorang guru juga adalah kata benda. Apakah saya benda? Ya, saya itu benda. Saya itu sesuatu. Saya itu sesuatu. Contohnya kalimat yang menggunakan kata kerja dan kata benda, contohnya adalah saya pergi ke pasar. Ana adhabu ila suqi. Ana adhabu ila suqi. Atau adhabu ila suqi. Nah, seperti itu. Isma ini adalah isim plus isim. Zaitun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Zaitun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri. Adapun dengan fi'il dan isim, contohnya adalah koma zaitun. Zaid sedang berdiri. Zaid telah berdiri, maaf. Zaid sudah berdiri. Saya rasa paham ya. Ya. Jadi kalam adalah format kalimat yang tersusun daripada isim dan isim, lalu atau fi'il dengan isim. Kalam, sebuah kalimat. Kalau bahasa Indonesia saya, kalam adalah kalimat. Ya. Lalu kita masuk ke pengertian kedua, al-kalimah. Kalimah adalah qaulun mufradun, sebuah ucapan yang tunggal. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah kata. Kalimah, wahya salah satu. Ismun, fi'lun, harfu ja'a makna. Harfu ja'a makna. Walikulli wahidatim minha alamah. Jadi ada tiga komponen penyusun kalam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, dan huruf. Kalau di bahasa Indonesia kan, untuk untuk mengutarakan sebuah kalimat, maka kita membutuhkan kata benda, kata kerja, lalu kata hubung. Seperti itu. Itu juga dengan bahasa Arab, untuk menyusun atau mengutarakan sebuah kalam, kita membutuhkan tiga unsur, isim, fi'il, lalu huruf. Lalu kita akan masuk ke pembahasan ciri-ciri dari tiga komponen tersebut. Komponen pertama, komponen pertama adalah isim. Ciri daripada isim, satu, isnad ilai. Dua, al-khafdu. Ketiga, tanwin. Keempat, dukhulil alifi walami. Kelima, huruful khafdi. Ciri daripada kalimat isim adalah al-isnad ilaihi. Dia mampu diisnadkan. Yang kedua, al-khafdu. Dia mampu dibaca jer. Dia bisa dibaca jer. Dia bisa dibaca jer. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, mampu diisnadkan. Isnad adalah disandarkan. Yang kedua, dia bisa dibaca jer. Yang ketiga, dia bisa dibaca tanwin. Yang keempat, dia bisa kemasukan alif dan lam. Yang kelima, em, dia mampu kemasukan hurufil khafdi. Dia mampu dimasuki oleh huruf jer. Lalu kita masuk ke ciri-ciri fi'il. Fi'il terbagi menjadi tiga. Fi'il madi, fi'il mudhari, lalu fi'il amar. Fi'il madi adalah kata kerja yang menjelaskan kejadian yang sudah lampau. Lalu fi'il mudhari adalah kata kerja yang menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Lalu ada juga fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja untuk bertujuan untuk memerintah. Kita menginginkan pekerjaan tersebut terjadi, kita menggunakan kata perintah. Dalam artian
Kita mengharapkan kejadian yang akan terjadi. Kita mengharapkan sebuah peristiwa itu terjadi di masa yang akan mendatang. Jadi, latar waktu daripada fi'il madi adalah masa lampau. Latar waktu daripada fi'il mudhari adalah masa sekarang atau yang sedang yang sorry, masa sekarang atau akan terjadi. Lalu fi'il amr sudah pasti fi zamanil mustaqbal. Fi zamanil mustaqbal adalah di yang akan terjadi. Fi'il madi bisa ditandai dengan dia sebelum fi'il tersebut bisa dimasuki dengan kalimat kode. Lalu yang nomor dua, dia juga bisa ditandai dengan kalimat tak taknis sakinah. Bisa kemasukan tak taknis sakinah. Tak yang disukun di akhir kalimat. Hanya untuk perempuan. Lalu pada fi'il mudhari kita bisa menggunakan em, ciri-ciri satu, kot. Kot apabila masuk ke dalam fi'il mudhari akan berbeda arti dengan kot apabila masuk ke fi'il madhi. Kot apabila masuk ke fi'il madhi, maka artinya adalah dia benar-benar sudah melakukan bla bla bla. Tapi apabila kot masuk ke dalam fi'il mudhari, dia akan berarti dia terkadang melakukan bla bla bla. Ya, nomor dua, selain kot, fi'il mudhari juga bisa ditandai dengan bisa kemasukan sin. Sin mempunyai arti akan dalam waktu dekat. Saya akan makan. Saya akan makan. Saya hendak makan. Hendak. Saya hendak makan. Berarti hendak di sini fatratuhu laisa tawila. Jarak antara saya mengucapkan dan akan merealisasikan yang akan saya lakukan itu tidak terlalu lama. Hendak. Saya akan makan. Saya eh, saakul. Dia akan makan. Saya kul. Dia akan berpergian. Saya dhab. Inilah bedanya sin dengan saufa. Dua-dua kita lompat ke nomor tiga. Nomor tiga ada saufa. Kedua kalimat ini mempunyai arti yang sekilas mirip, yaitu akan. Namun sin berarti terjadi dalam kurun waktu yang dekat. Apabila saufa, dia akan terjadi dalam kurun waktu yang berjarak. Mungkin sehari atau beberapa jam atau beberapa ya intinya tidak dalam waktu dekat. Maka oleh karena itu saya mengartikan sin sebagai hendak, lalu mengartikan saufa sebagai akan. Saya kira cukup mudah dipahami ya. Itu adalah ciri-ciri fi'il mudhari. Yang nomor empat adalah lam, huruf lam. Lam yadrib, lam yad, lam yadrib. Lam artinya adalah tidak. Apabila ada suatu kalimat, tapi dia sebelum kalimat tersebut bisa ada huruf lam, maka sudah dipastikan bahwasanya kalimat tersebut adalah fi'il. Lebih spesifiknya fi'il mudhari. Lalu ada um, fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il kata kerja yang mempunyai ad-dalalatu ala tolab wa qabulu ya ilmu khotob. Dia mempunyai dalalah akan permintaan, akan sebuah permohonan atau permintaan atau perintah. Apa itu dalalah? Dalalah adalah arti. Apa itu arti? Arti adalah maksud. Jadi sebuah kalimat yang bermaksud untuk memerintah atau sebuah kalimat yang mempunyai maksud untuk meminta. Jadi apabila ada sebuah kalimat atau saya artikan kata yang mempunyai maksud, yang dimaksudkan untuk memerintah atau meminta atau memohon, apapun itu,
yang dalam tanda kutip tolak permintaan, maka sudah bisa dipastikan itu adalah fiil amr. Seperti itu. Kita masuk ke selanjutnya. Kita masuk selanjutnya. Maaf. Selanjutnya adalah huruf. Huruf adalah alamatuhu adamai. Alamatu adamiyah atau huruf adalah apapun kata yang tidak mempunyai ciri khas seperti ciri khasnya fi'il atau ciri khasnya isim. Alamatuhu ada mihima. Alamatuhu adamiyah. Adamu qabuli alamatil ism wal fi'al. Tidak menerimanya huruf, tidak menerimanya kata tersebut akan ciri-ciri isim dan ciri-ciri fi'il. Contohnya apa? Fi. Fi tidak bisa mempunyai em, fi tidak bisa, sorry. Fi tidak bisa kemasukan tanwin. Fi juga bisa tidak juga juga tidak bisa kemasukan huruf alif dan lam. Fi tidak mempunyai arti sudah melakukan atau akan melakukan. Fi juga tidak bisa kemasukan kod atau tak taknis atau sin atau saufa ataupun lam. Maka dari itu kita masukkan fi dalam kategori huruf. Ya, mungkin sekian pembahasan kali ini. Untuk kedepannya kita akan melihat jadwal yang akan saya cantumkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.